Selamat datang di studio channel Lorong Mistis. Saya Ki Gustonoyo akan menemani Anda menelusuri dunia penuh misteri dan kegelapan yang jarang terungkap. Di balik cahaya kehidupan sehari-hari, selalu ada cerita-cerita yang tersembunyi. Kisah-kisah yang berbisik lirih dari masa lalu. Legenda kelam yang diwariskan turun-temurun. Hingga pengalaman horor nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sini, setiap suara, setiap bayangan, setiap langkah bisa saja menyimpan rahasia. Apakah itu sekadar imajinasi? Atau justru pertanda dari sesuatu yang tak kasat mata? Bersiaplah, karena sekali Anda memasuki lorong ini, Anda mungkin tak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Matikan lampu, dengarkan dengan saksama, dan ikuti perjalanan kita menembus gelapnya malam, hanya di Lorong Mistis. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta bunyi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Tumbal kepala di jembatan Kaligeni. Malam itu, hujan turun deras di lereng utara Jawa Tengah, di sebuah desa kecil bernama Karangjati. Kabar tentang pembangunan jembatan besar di atas sungai Kaligeni sedang menjadi buah bibir. Jembatan itu direncanakan menghubungkan desa Karangjati dengan kota kabupaten, memudahkan transportasi hasil tani, sekaligus membuka akses ekonomi. Namun, di balik gegap gempita pembangunan, bisik-bisik menyeramkan menyebar. Konon, arwah penunggu Kaligeni menolak keras pembangunan jembatan. Sungai itu sejak dulu dianggap angker. Warga percaya ada makhluk halus yang menjaga, sekaligus menuntut tumbal setiap kali ada bangunan besar yang melintas di atasnya. Awal keganjilan, pekerjaan dimulai bulan Suro, bulan yang oleh orang Jawa dianggap penuh pantangan. Warga desa sempat memperingatkan kontraktor jangan mulai proyek di bulan itu, tetapi pihak kontraktor yang didukung pemerintah tak menghiraukan. Hari-hari pertama tak ada masalah. Tiang pancang pertama berhasil ditanam. Namun, ketika malam tiba, para pekerja sering mendengar suara-suara aneh. Kadang suara gamelan samar terdengar di antara deru angin. Padahal lokasi itu terpencil. Kadang terdengar tangisan perempuan dari arah sungai. Padahal jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Seorang mandor bernama Suito menjadi saksi pertama keganjilan nyata. Saat ia memeriksa material di tepi sungai, ia melihat seorang anak kecil duduk di batu besar, bermain pasir. Penasaran, ia mendekat. Namun ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, anak itu menoleh. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Suito menjerit, lalu pingsan di tempat. Keesokan harinya, tubuh Suito ditemukan masih di tepi sungai, menggigil meski matahari sudah tinggi. Ia hanya berulang-ulang bergumam, kepala, harus ada kepala. Setelah kejadian itu, proyek seakan diliputi kutukan. Satu demi satu, pekerja mengalami kecelakaan aneh. Ada yang tertimpa besi jatuh, padahal semua sudah diikat kuat. Ada yang terpeleset hingga tulangnya patah. Bahkan, seorang supir truk ditemukan tewas dengan kondisi leher patah. Matanya melotot ke langit. Yang paling menyeramkan terjadi ketika malam Jumat Kliwon. Seorang kuli bernama Wawan tidak pulang setelah jam kerja. Dicari-cari, akhirnya ia ditemukan mengambang di sungai. Kepalanya terputus. Anehnya, tubuhnya masih utuh dan bersih. Tidak seperti korban arus sungai biasanya. Kepala Wawan tidak pernah ditemukan. Desa pun gempar. Warga semakin yakin jembatan itu menuntut tumbal. Beberapa orang tua desa mendatangi kontraktor, memohon proyek dihentikan sementara untuk mengadakan ritual selamatan. Tapi pihak kontraktor menolak. Proyek harus selesai tepat waktu. Malam-malam berikutnya, bisikan aneh semakin sering terdengar di perkemahan para pekerja. Ada yang bermimpi didatangi sosok tinggi berambut panjang,
membawa kepala manusia meneteskan darah. Ada pula yang mendengar suara gaib berulang-ulang. Berikan kepala, berikan kepala. Seorang dukun desa, Mbah Dargo, akhirnya dipanggil. Ia melakukan semedi di tepi sungai. Setelah berjam-jam duduk bersila, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara manusia. Jembatan ini menutup jalan kami. Harus ada sesaji, satu kepala manusia, atau akan kami ambil sendiri. Setelah sadar, Mbah Dargo lemas. Ia berkata pada warga, penunggu kali geni menuntut tumbal kepala. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan. Desas-desus itu sampai juga ke telinga kepala proyek, seorang pria muda ambisius bernama Hardy. Ia tidak percaya tahayul, namun tekanan semakin berat. Atasan menuntut proyek segera rampung, sementara pekerja mulai kabur ketakutan. Diam-diam, Hardy menemui seorang paranormal dari kota Kisurono. Paranormal itu terkenal sering menangani proyek-proyek besar dengan syarat mistis. Kisurono memberi saran singkat, kalau mau selamat, harus ada tumbal darah manusia, kepala manusia. Itu syaratnya. Hardy gemetar mendengarnya. Namun, di dalam hati, ia sudah dikuasai rasa panik dan ambisi. Ia tidak mau karirnya hancur karena proyek gagal. Ia lalu membuat rencana gelap. Beberapa hari kemudian, seorang pengemis tua yang biasa tidur di pasar desa menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, seminggu setelah itu, proyek jembatan kembali lancar. Tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Warga curiga. Ada yang berbisik bahwa kepala pengemis itu sudah dikubur di bawah tiang pancang jembatan sebagai tumbal. Namun, tidak ada bukti. Semua hanya cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Jembatan itu akhirnya selesai, kokoh melintang di atas kali geni. Warga memang bisa menikmati manfaatnya, namun suasana mencekam selalu menyelimuti. Banyak yang enggan lewat sendirian di malam hari. Beberapa sopir truk bercerita sering melihat bayangan hitam duduk di pinggir jembatan. Kadang terlihat seorang lelaki tanpa kepala berjalan pelan di tengah malam, lalu menghilang saat didekati. Ada pula yang mendengar suara gemericik air bercampur tangisan lirih seperti suara minta tolong. Hingga kini, orang-orang desa percaya bahwa di bawah jembatan itu tertanam kepala manusia sebagai tumbal. Dan setiap kali ada kecelakaan di jalan jembatan itu, mereka hanya menggeleng dan berbisik, tumbalnya minta teman lagi. Beberapa tahun kemudian, Hardy sang kepala proyek ditemukan tewas di rumahnya di kota. Kondisinya mengerikan. Kepalanya hilang, tubuhnya tergeletak di ranjang berlumuran darah. Polisi kebingungan mencari penyebab. Kepala Hardy tidak pernah ditemukan. Dan sampai sekarang, jika malam-malam sunyi kau berdiri di atas jembatan Kali Geni, konon masih bisa terdengar suara berbisik dari dasar sungai. Kepala, kepala, berikan kepala. Demikianlah kisah malam ini di Lorong Mistis, sebuah perjalanan melewati gelapnya rahasia antara nyata dan tak kasat mata. Ingatlah, setiap lorong selalu punya ujung, tetapi tidak semua cerita punya jawaban. Terima kasih sudah menemani saya, Ki Gustonoyo, dalam menelusuri misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, tetap percaya bahwa di balik gelap selalu ada yang mengintai.